Evi Fanian, Sreta Putri dalam program The Interview Insight kembali hadir menyapa kalian. Dan kali ini kita bakal ngobrolin seputar BRIDA. Apa sih BRIDA? Karena itu saya sudah kedatangan bintang tamu narasumber yaitu Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah berada di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Dr. Yopi. Senang banget nih kita udah kedatangan Dr. Yopi untuk membahas seputar BRIDA nih ya. Sebelumnya kita mau kenalan sama Dr. Yopi dulu nih ya Pak Yopi. Kita mau kenalan seputar latar belakang pendidikannya atau mungkin riset yang sudah pernah dikembangkan. Nama saya tadi Yopi ya, sangat pendek nama saya. Jadi selama ini saya berkarir sebagai peneliti sebenarnya di LIPI dulu. Dari mulai umur 19 sampai sekarang. Nah, karir sekolah saya bidangnya sebenarnya biologi, bioteknologi. Sekolah S1, S3 di Jepang. Tapi bersamaan itu juga saya mengembangkan karir di bidang pengembangan SDM. Makanya saya punya beberapa pengalaman pekerjaan selain sebagai peneliti. Itu adalah sebagai bertugas di manajemen. Nah, terakhir ini adalah sebagai manajemen di Deputi Riset Inovasi Daerah. Oh, yang terakhir baru sesuai gitu ya Pak ya? Ya, bukan sesuai ya, menyesuaikan lah dengan berbagai macam dinamika yang ada. Gitu. Oke, akhirnya memilih di bagian riset gitu ya? Bagian riset plus pengembangan SDM. Dan sekarang terkait di bidang riset inovasi daerah. Nah, kita membahas BRIDA nih ya. Sebelumnya mungkin buat orang-orang nih banyak yang belum tahu Pak, BRIDA itu apa sih? BRIDA itu singkatan ya Mbak ya, Badan Riset Inovasi Daerah. Jadi sangat simpel ya. Nah, ini ada suatu ya unit kerja atau badan yang ada di daerah yang mengelola urusan riset inovasi. Sesimpel itu. Jadi di pusat ada BRIN namanya, Badan Riset Inovasi Nasional. Di daerah, pemerintah daerah nanti membentuk namanya Badan Riset Inovasi Daerah. Nah, lantas yang akan menjadi pertanyaan orang-orang nih ya Pak ya, udah ada BRIN, ngapain lagi sih ada BRIDA gitu? Apa sih latar belakang yang membuat akhirnya lahirlah si BRIDA ini? Oke, ini masalah regulasi sih balik. BRIN terbentuk juga kan karena regulasi ya Mbak ya. Ada Perpres 78 itu yang terkenal 2021. Jadi BRIN baru 2 tahunan. Nah, BRIN terbentuk itu karena pemerintah berusaha memadukan seluruh ya kegiatan riset yang selama ini tercecer di berbagai macam kementerian sama lembaga. Biar lebih efisien lah gimana gitu. Satukan di BRIN. Oke, itu udah terbentuk dan udah berjalan sekarang. Nah, di dalam regulasi itu disebutkan khusus untuk pemerintah daerah di pasal 6 ya kalau misalnya di Perpres itu, Pemda pemerintah daerah membentuk Badan Riset Inovasi di daerah agar di pusat sudah ada BRIN yang membantu membangun ekosistem riset inovasi di nasional. Nah, kalau daerah itu kan ada otonomi daerah, ada pemerintah daerah. Nah, daerah juga didorong untuk membentuk Badan Riset Inovasi Daerah tadi agar bisa membangun ekosistem riset inovasi di daerah masing-masing. Seperti itu Mbak, jadi bersamaan bergerak gitu. Iya, ada perintah dari Pak Presiden Jokowi tersendiri nggak sih soal BRIDA ini? Ya, perintah jelas ada. Kalau perintah kita melihat visi presiden, visi negara lah. Indonesia Emas 2045 kan. Di situ ada satu pilarnya itu adalah penciptaan SDM unggul dan penguasaan iptek atau teknologi. Kita harus jadi negara maju gitu sampai 2045 itu. Nah, itu berarti kita bersama-sama harus jalan. Satu, pemerintah pusat melalui BRIN-nya, pemerintah daerah nanti melalui BRIDA-nya. Membangun ekosistem riset inovasi di nasional dan di daerah. Kita kalau ingin maju kan harus bersama-sama Mbak. Nggak bisa kita nggak bersama-sama gitu. Ya kan otomatis dari presiden ke seluruh sivitas atau komunitas masyarakat termasuk di pemerintah daerah. Oke, nah kenapa harus diciptakan BRIDA gitu? Apa sih yang dilihat dari Bapak sendiri ya sebagai deputi? Apa sih yang Bapak lihat mengenai kinerja dari pemerintah daerah sampai akhirnya wah harus ada BRIDA nih? Ini balik lagi tadi ke presiden ya. Saya ada referensi menarik Pak Presiden kita di dalam acara pertemuan kepala daerah di Januari 2023, Rakornas kepala daerah yang saya tahu. Itu menyampaikan bahwa masih banyak pemerintah di level daerah itu belum tidak memiliki suatu hal-hal yang unik untuk membangun daerahnya. Jadi hampir semuanya itu sama gitu, cara membangunnya gitu. Padahal perlu perbedaan di situ. Daerah itu memiliki potensi, memiliki problemnya masing-masing gitu. Nah, mohon itu keluarkan gitu, dijadiin dasar
mohon membuat master plan, mohon membuat grand design agar pembangunan daerahnya menjadi kuat dan spesifik gitu. Untuk itu, nah di situ kan berarti perlu menyusun suatu grand design yang tepat ya Mbak ya. Nah disitulah kami BRIN dan nanti melalui BRIDA itu berusaha mendorong bagaimana menyiapkan suatu kebijakan yang tepat, bagaimana melakukan suatu analisa agar rencana grand design master plan itu memang benar-benar terbentuk secara tepat dengan data-data yang faktual dan akurat gitu. Oke, berarti secara resmi gitu ya, apa sih tugas dari deputi sendiri gitu? Deputi yang sekarang Bapak kan masih tercantum dalam BRIN kan? BRIN ya. Kalau BRIN ada 7 deputi, salah satunya deputi kami ya. Itu namanya adalah Deputi Riset Inovasi Daerah. Nah tugas kami itu sangat simpel, melakukan koordinasi, sinkronisasi urusan kelitbangan, urusan riset inovasi yang ada di daerah. Sehingga kami tugasnya itu adalah nanti mendampingi pemerintah daerah urusan kelitbangan. Nah salah satunya adalah melalui BRIDA tadi. Gitu. Jadi ketika daerah membutuhkan misalnya pendampingan dalam menyusun tadi master plan, dalam menyusun grand design gitu ya, kita nanti siap. Nah itu melalui kedeputian kami. Salah satu tugasnya adalah yang utama seperti itu. Ya. Nah kalau kewenangannya tersendiri nih Pak ya, sampai batas mana kewenangan deputi dari struktural BRIN? Ya, kewenangannya kita mendampingi. Mendampingi itu adalah dalam arti membina ya. Nah, ini ada peraturannya juga ini. Ada peraturan teknis gitu ya. Di mana kalau urusan pemerintah daerah itu ada pengampunya. Pengampu itu adalah koordinatornya. Itu adalah yang utama adalah Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Nah, Kementerian Dalam Negeri yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Kalau bisa dikategorikan 2 pengawasan itu adalah umum sama yang teknis. Nah, kalau urusan teknis, urusan kelitbangan, urusan riset itu adalah menjadi tanggung jawab BRIN. Makanya kita nanti masuk ke dalam berhubungan dengan pemerintah daerah itu dalam lingkup wewenang itu. Dalam waktu pembinaan, pendampingan urusan litbang di daerah. Di setiap pemerintah daerah ya. Karena sekarang ada total mungkin lebih dari 500 ya, 552 kali ya. Di provinsi, kabupaten dan kota gitu. Jadi kita sekarang sedang mendampingi ke arah ya bagaimana daerah melakukan transformasi atau membentuk BRIDA dulu gitu. Setelah itu baru masuk tahap nanti penguatan BRIDA atau penguatan daerah khusus urusan kelitbangan. Tapi udah ada belum sih Pak provinsi yang memang sudah ada BRIDA? Sudah. Jadi dari tahun kemarin tim kami BRIN sudah bekerja dan berkoordinasi ya. Jadi total dari 552 sekarang sudah ada 50 pemerintah daerah yang sudah resmi membentuk BRIDA. Resmi itu artinya peraturan daerahnya sudah keluar, artinya sudah effortnya luar biasa nih. Jadi kita apresiasi sekali dengan pemerintah daerah yang cepat bergerak. Gitu. Nah, dari itu ada 9 provinsi, 41 level kabupaten dan kota. Tapi satu lagi adalah untuk membentuk BRIDA itu memang perlu waktu sampai regulasinya keluar. Nah, tahap awal itu adalah surat pertimbangan rekomendasinya keluar dari kami. Nah, secara total sekarang sudah ada mendekati 250 lebih sebenarnya total yang sudah kita keluarkan ke seluruh pemerintah daerah. Jadi ya sudah 50% lebih lah. 50% lagi ya masih dalam tahap proses. Jadi sudah cukup banyak. Coba sebutin dong Pak satu kota gitu ya. Provinsi mungkin ya Mbak. Provinsi ya, sorry. Provinsi itu tadi 9. Saya sebutin di sini saya juga ada. Jadi yang pertama itu adalah Bali. Bali. Bali itu adalah satu-satunya provinsi yang di level provinsi, kabupaten, kota ada 9, jadi total 10, semuanya sudah resmi membentuk BRIDA. Itu luar biasa sekali gitu. Yang lain-lain ada hanya baru di level provinsi, tapi kabupatennya belum. Atau kebalikan, kabupaten kotanya sudah ada, tapi provinsinya belum gitu. Nah, khusus untuk 9 provinsi itu, tadi Bali, NTB, terus Papua Barat, terus paling cepat ini, kemudian ada Jatim, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. 17 provinsi sudah berproses, nah sisanya yang belum. Mereka sudah membuat apa Pak? Apakah memang sudah ada grand design-nya gitu atau plan-plan yang memang sudah dijalankan? Ya, pada dasarnya sebenarnya setiap pemerintah daerah sebenarnya sudah punya perencanaan pembangunan daerah itu. Gitu. Nah, sekarang kan sedang memasuki masa tahap
tahun 2024 akan ada pilkada serentak, gitu kan. Otomatis nanti akan ada rencana pembangunan 5 tahun baru ya, setelah pemilu dan itu selesai, gitu. Jadi persiapan ke arah sana justru sekarang itu menjadi tantangan. Sekarang perencanaan pembangunan sudah ada karena mengikuti rencana 5 tahun sebelumnya. Nah, untuk 2025 ke atas, berarti kan dari sekarang tinggal setahun 2 tahun lagi ya harus mulai bergerak, merencanakan. Nah, itulah tantangan nanti untuk Brida atau pemerintah daerah itu. Bagaimana menyiapkan suatu tadi master plan, grand design untuk membangun daerahnya agar lebih sesuai dengan potensi. Gitu. Nah, kami siap nanti mendampingi jikalau pemerintah daerah nanti perlu pendampingan untuk memperkuat data, bukti dan lain-lain. Karena kami kan fokusnya ke arah sana, menyiapkan berbagai macam sesuatu berbasis bukti tadi. Oke. Nah, upaya pendekatan Bapak sendiri nih ya untuk merangkul provinsi-provinsi itu seperti apa gitu, karena kan tadi kan udah disebutkan ada kesulitan gitu ya, karena ini sebentar lagi kita akan pilkada gitu, otomatis salah satunya ada isu-isu panas politik dong. Betul, ya. Gimana nih pendekatannya? Justru pertama kalau kami ke pemerintah daerah itu kan bagaimana meningkatkan koordinasi, Pak, komunikasi. Karena apapun bentuk perencanaan pekerjaan kami dari pemerintah pusat, poin dasarnya itu sebenarnya bagaimana komunikasi antara manusia-manusia ini, SDM di tempat kami, misalnya dengan SDM di Pemda, di Brida gitu. Nah, ini menjadi tantangan. Karena apapun perencanaannya, apapun ya Mbak ya, kalau saya itu, kalau nggak didukung oleh SDM yang tepat ya gagal juga. Makanya tahap pertama itu kita lebih memperkuat bagaimana komunikasi, sinergi itu diperkuat dulu nih. Karena ini momen-momen penting kan. Nah, sekarang kita sudah melakukan itu. Nah, untuk itu berarti perlulah ya kayak kita bermitra. Daerah juga harus proaktif. Kita proaktif, daerah proaktif. Tidak mungkin kan kita proaktif, daerahnya diem. Itu berarti ntar nggak jalan. Nah, kita harus saling menghormati, saling mendukung lah bagaimana menyusun suatu program yang bersama. Makanya keywordnya itu adalah kolaboratif. Kita sekarang nggak bisa sendiri-sendiri. Brin aja kerja sendiri nggak akan ada impactnya. Gitu. Makanya kita ingin memberikan impact yang tepat untuk masyarakat atau untuk pemerintah daerah kasus di sini. Nah, pemerintah daerah juga nggak bisa kerja hanya saya pengen sendiri misalnya. Berarti kan perlu kolaborasi dengan kami, nanti dengan kementerian, dengan seluruh multi pihak. Jadi keywordnya itu adalah fokus ke bagaimana membina komunikasi, membangun tim SDM yang tepat agar bisa meningkatkan daya kolaborasi tadi. Setelah itu baru kita bisa menyiapkan berbagai macam langkah-langkah yang lebih strategis gitu. Ada contoh kasusnya nggak sih Pak soal masalah komunikasi itu yang pernah Bapak alami ya? Oh, jadi gini, keberhasilan itu tadi selain perencanaan, SDM, sebenarnya adalah komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan itu ya di kami, pimpinan atas. Nah, itu kami sudah mendapat komitmen yang luar biasa. Kalau di daerah, komitmennya itu sebenarnya pimpinan daerah. Di level kalau di provinsi adalah gubernurnya, kemudian kalau di bupati, kabupaten berarti bupatinya ya, di level kota, pemerintah kota berarti wali kotanya. Nah, dukungan moral atau dukungan langsung itu sangat penting ini, Mbak. Tim itu akan bergerak lebih cepat ini, gitu ya. Nah, ini yang sedang kita koordinasikan bahwa dukungan dari pimpinan itu sangat penting agar tim itu nanti bisa bergerak lebih cepat loh, gitu. Nah, saya melihat ada beberapa daerah memang sangat kuat ini pimpinan daerah. Ya. Sebutin aja Pak. Misalnya contoh ya di beberapa daerah yang saya sudah kemarin koordinasi itu adalah pemerintah Provinsi Bali. Karena apa? Pemerintah Provinsi Bali sudah membuat suatu konsep program Bali Maju. Program 100 tahun ke depan Bali. Gitu. Wah, ini kan luar biasa. Mengapa? Ini adalah lintas politis tadi. Kalau rencana pembangunan selalu kan jangka pendek ya, 5 tahunan gitu. Nah, kadang-kadang ini terlalu pendek. Kita perlu membuat suatu master plan, grand design itu sebenarnya agak jangka panjang. Agar nanti perencanaan itu lebih detail, terus bagaimana mencapai tahapan itu juga kontribusi setiap pihak itu jadi clear. Nah, ini menarik. Untuk itu kami siap nanti mendampingi misalnya pemerintah daerah, misalnya gitu. Di sini kasus Pemprov Bali, berhubungan nanti dengan kabupaten kota menyiapkan suatu grand design Bali Maju 100 tahun gitu. Nah, berarti kan tinggal poin apa sebenarnya yang mau
ditelaah, mau diincer untuk pembangunan Bali Maju tadi. Nah itu yang harus dikomunikasikan nanti, dicari fakta-faktanya, bukti-buktinya untuk mendukung ya tadi program-program apa yang paling cocok, paling penting yang akan menjadi prioritas gitu. Jadi sambil melihat potensi problem real di sana. Oh, itulah tugas Bapak sebagai Iya, pendamping di sana. betul ya. Jadi tapi ini harus bekerja sama, Mbak. Betul, nggak bisa sendiri. Nggak bisa, kami nggak bisa sendiri, pemerintah daerah juga nggak bisa. Nah, poin pentingnya yang menarik, pemerintah provinsi nanti harus menjadi, kan pemerintah provinsi itu kalau di regulasi itu adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Iya. Ya, jadi pemerintah provinsi itu harus nanti bukan mengelola ya, mendampingi pemerintah kabupaten kota agar sinergi. Iya, kolaborasi kan namanya. Iya. Terus sama pemikirannya, jangan beda-beda. Pemprovnya ke sini, kotanya ke sini gitu. Oh, selama ini ada yang beda, Pak? Ya mungkin ada, tapi itu kan kita harus melihat. Maksudnya itu agar sinergis tadi, agar tepat sasaran, penggunaan uang juga nanti lebih efisien, anggaran lebih efektif. Berarti kan perlu sinergitas antara kebijakan di level pemerintah pusat, lari nanti ke pemprov, nanti baru nanti ke kabupaten kota. Kan ada Grand Design Nasional itu kan ada. Iya. Pemerintah pusat yang menetapkan. Kayak tadi Indonesia Emas itu kan sebenarnya grand design besar. Iya. Nah, kita itu harus mengarah ke arah sana. Jangan nanti ke arah sini jadi kita nggak satu rel ya. Nggak satu visi misi. Nggak tahu visi misi. Nah, itu yang justru memperhambat, maksudnya memperlambat kecepatan kita untuk jadi negara maju. Betul. Harus bersama. Padahal Poinnya situ. benar, sudah dibuka jalannya ini dari Harus Brida sebenarnya gitu ya. Makanya kita lebih netral melihat. Kita melihat data, melihat ini. Kalau bilang tidak tepat jalannya, kita bilang juga. Gitu. Jadi kita mah to the point, lugas, tegas, tapi kita komunikatif, bersama-sama ingin maju gitu. Jadi spiritnya adalah kolaboratif, optimis tadi. Ya. Dan pikirannya juga harus terbuka ya Pak. Jadi Harus, nggak ada sekarang udah nggak hal ada negatif. zaman. Anak-anak muda sekarang justru lebih terbuka kan dengan perbedaan. Nah, tapi yang menarik pemerintah daerah itu gini. Indonesia itu diasumsikan kemajuannya masih apa ya? Belum setinggi dibanding negara sebelah misalnya gitu kan. Underestimate Gitu ya. ya. Tapi kita itu harus fokus ke hal yang positif, Mbak Rita, kalau menurut saya. Kita itu apa? Apa hal positif kita itu? Keragaman sebenarnya. Oh, iya. Diversity itu. Pemerintah daerah itu lari lagi. Waduh, itu kerennya minta ampun sebenarnya. Potensi. Budaya, sumber daya alam, sumber daya manusianya. Kemudian peta geografis itu tiap daerah itu beda-beda. Nah, justru potensi ini gimana cara memunculkan tadi. Kalau Pak Presiden bilang itu harus punya perbedaan dong satu daerah dengan daerah lain itu. Jangan semuanya sama gitu. Benar. Gitu. Harus ada sesuatu kekhasan. Ya. Nah, itu yang didorong melalui perencanaan yang keren tadi. Wih, Nah, keren. kita siap nanti mendampingi itu. Oke. Gitu. Jangka panjang jelas, effort jelas gitu. Tapi step by step yuk gitu aja. Jadi positif aja Mbak kalau kami itu. Ya, paling penting jalan bareng-bareng. Iya harus. Iya. Dan optimis harus. Oke. Gitu. Nah, kalau posisi Brida sendiri ini di dalam pemerintah daerah seperti apa ya, Pak? Brida itu kalau di pemerintah daerah tadi, jadi di pemerintah daerah itu ada kepala daerah jelas. Iya. Terus ada namanya, kalau secara struktur itu adalah sekretaris daerah, sekda gitu. Nah di bawah itu ada dinas-dinas. Dinas, ya kayak di pemerintah pusat ada kementerian A, B, C, D. Iya. Di pemerintah daerah juga nanti ada dinas A, B, C, D. Kalau kita sebutnya adalah perangkat daerah. Itu seperti dinas pertanian, kesehatan, semuanya ada. Nah, salah satunya adalah terkait kelitbangan juga. Nah, biasanya itu posisinya ada di kalau mandiri ya, mandiri itu adalah berdiri sendiri, itu ya seperti dinas istilahnya. Tapi jikalau menyatu ada masuk ke dalam namanya dinas atau badan perencanaan pembangunan daerah, Bapeda kalau kita sebut. Itu juga ada. Jadi tergantung style dari pemerintah daerahnya masing-masing. Tapi unsur kelitbangan selalu ada di pemerintah daerah. Oh, itu pasti ada. Ada. Iya, benar. Nah, sekarang perangkat daerah kelitbangan inilah yang kita arahkan untuk melakukan transformasi menjadi Brida. Oh, Gitu. Agar berkembang lebih cepat. betul. Gitu. Dan memberikan impact-nya untuk pemerintah daerah. Gitu. Seperti itu, Mbak. Kalau dulu namanya Litbang itu lembaga sulit berkembang.
Bagus. Idiomnya kayak gitu. Jadi grup yang apa ya, yang ya tadi nggak memberikan impact gitu. Nah ini Oh, mindset ini harus dirubah. Kan BRIN semangat integrasi ini. Selama ini kan peneliti apa ya segala macam urusan kelimbangan itu ada di kementerian semua. Sekarang kan udah disatukan ini Mbak di oh, BRIN. semua jadi ada di Di BRIN. BRIN kalau di nasional. Nah, kalau di daerah kita harap istilahnya nanti dikelola melalui BRIDA ini. Jadi, nah, tapi bukan sebagai litbang, tapi sebagai pemikir, menyiapkan grand design tadi, gitu. Oke, Jadi ada perbedaan antara BRIN dan BRIDA ya, iya betul. gitu. Jangan kalau BRIDA jangan masuk terlalu teknis, lebih Oh, memikir konsep besar konsep. untuk master plan, grand design, bagaimana menyusun suatu kebijakan yang tepat, gitu. Oke, Karena itu untuk yang dipentingkan, oh, gitu. oke oke. Untuk penerapannya juga tetap dari Brida tapi dengan pendampingan Betul. Nah, pastinya. kalau untuk urusan riset teknis, Mm-mm. itu adalah diselenggarakan nanti oleh BRIN. Di BRIN itu sekarang sudah ada Oh, 10.000 orang peneliti SDM ITEK. Nanti di perguruan tinggi itu ada ratusan ribu ya dosen dan lain-lain. Itu ada para peneliti-peneliti teknis yang mengeluarkan berbagai macam output. oh, Nah, oke. BRIDA itu tolong manfaatkan orang-orang yang ada di luar ini. Tidak perlu melakukan riset sendiri, tapi lebih melihat data yang ada di perguruan tinggi, data yang ada di BRIN. Iya kan, data ada yang di luar, terus ambil mana yang paling bermanfaat untuk daerah, implementasikan gitu. Berarti semua udah ada peran-perannya ya Pak ya? Ada, kita Hmm, nggak perlu overlapping jadinya, benar-benar. gitu. Jadi nanti anggaran juga akan efisien, program akan Hmm, efisien, gitu. Jadi kita mendorong BRIDA itu adalah sebagai apa ya, koordinator sebenarnya, koordinator yang menghubungkan multi pihak urusan litbang, tapi untuk daerah masing-masing gitu ya Mbak ya. Jadi oke. lebih ke manajemen seperti manajer gitu. Oke, Jadi berarti ya, itu upaya dari Brida ya, di ya mana untuk mewujudkan grand design tersebut gitu betul, ya. master plan Mereka yang pembangunan daerah, mereka yang memikir. membantu ya, ya betul. Oke, dibantu dengan BRIN gitu. Betul, siap kita membackup. Oke, selain tadi tadi hal-hal tadi gitu ya, ada nggak sih bentuk lain yang diupayakan BRIN Hmm. untuk grand design dari para Brida ini? Ini sangat tergantung oleh daerah sebenarnya Mbak. Mhm. Jadi kita itu konsepnya itu kan kebutuhan daerah itu diupayakan muncul dari daerah. Artinya proaktif gitu. Jadi tidak dari apa ya, dari luar gitu. Karena sesuatu yang muncul dari daerah itu nanti akan berimpak. Oh, ada keinginan untuk merubah. Ada keinginan untuk mendesain ulang atau memperkuat intinya, memperkuat ekosistem, memperkuat tadi master plan gitu. Nah, dari situlah nanti kita bergerak Hmm, intinya. Dan itu akan lebih cepat nanti dalam proses koordinasi komunikasi gitu. oke. Beda kalau misalnya kita secara sepihak pergi daerahnya belum tentu mau gitu. Kan kita nggak perlu memaksakan itu gitu. Makanya fokus kami itu ada tagline Mbak. Kalau saya itu bekerja itu Brida Kompak namanya. Oh, Kompak itu singkatan, kompak. simple. K-nya adalah kolaborasi, gitu ya. Jadi kan kita harus kolaborasi. Eh, O-nya itu adalah optimis. Hmm, Optimis itu kita tuh harus yakin bisa gitu. Karena kalau ke daerah tuh rasa pesimisnya kadang-kadang terasa gitu. Kami nggak didukung atau apa, bukan. Tenang gitu. Kita bisa bekerja sama. Terus M-nya itu mandiri. Mandiri itu artinya untuk melakukan penyiapan segala macam sebenarnya nggak perlu terlalu banyak anggaran kok. Yang penting itu adalah ini sama satu komputer, sama data. Dan data juga data sekunder aja, data yang ada di internet semuanya gitu. Nah, eh, M kan, P-nya itu adalah proaktif tadi. Kita harus proaktif. Kita nggak boleh reaktif. Kalau reaktif kan hanya diem bereaksi. aja ya. Kalau proaktif itu berarti kita selain reaktif juga bergerak, Dukung. Mm-mm. gitu. Nah kalau A-nya itu adaptif, berarti adaptif itu kan dinamika luar biasa sekarang. Sebenarnya border itu sudah nggak ada negara, udah terbuka kan sekarang dengan zaman sekarang globalisasi. Terus yang terakhir itu harus kompetitif. Nah kompetitif yang paling penting karena sekarang semua apa ya, hal-hal yang ada di luar itu selalu berbasis kompetisi. Nah berarti kan kita harus ke arah sana. Nah kita selalu di internal kami, di tim kami ya, kompak ini selalu kita Terapkan. kuatkan. Tapi kita juga mengajak Pemda, terutama Bridanya, yuk kita melakukan hal yang sama gitu. Jadi ini step by step, Pak. Jadi lebih apa ya, merubah
proses bisnis baru, merubah cara kerja dan lain-lain agar lebih efisien dan efektif untuk menyusun suatu tadi kebijakan master plan atau grand design daerah dengan lebih tepat atau berbasis bukti tadi. Oke. Yeah. Nah kalau proses penyampaiannya Pak, misalnya di Pemda mereka udah punya grand design gitu. Iya. Nah gimana untuk BRIN bisa tahu bahwa mereka sudah siapkan hal itu? Oh, kita kan selalu mengecek ini, kita konfirmasi. Dan misalnya ada, kalau sekarang itu ada namanya rencana induk kelitbangan, itu ada. Kalau grand design, rencana pembangunan daerah jelas masing-masing sebenarnya sudah punya. Itu. Nah, tadi kita berusaha sekarang jikalau daerah perlu pendampingan untuk memperkuat konten. Kita tidak memaksa ya harus semuanya. Tidak, kita daerah yang memerlukan pendampingan ya nanti kita akan siapkan pendampingan. Nah, tapi kita juga akan mengecek apakah master plan kebijakan tadi sudah tepat kalau dalam penyusunannya sesuai prosedur yang ada atau tidak gitu aja. Jadi tetap ketika berkomunikasi kita juga konfirmasi jikalau sudah tepat ya itu sangat luar biasa. Banyak daerah yang sebenarnya sudah luar biasa nih Mbak. Dan ini udah bergerak. On the track. 9 provinsi tadi ya Pak? Ya, Bali mungkin salah satunya sudah bergerak, sudah. Nah, hanya perlu pendampingan karena ketika menyiapkan misalnya Bali maju 100 tahun, berarti kan perlu suatu apa ya, tahapan-tahapan yang lebih konkret ya. Apa sebenarnya? Jadi jangan sampai dokumen konsep Bali maju itu hanya jadi kayak wacana gitu. Nah, kita di situ masuk agar benar-benar konkret gimana. Berarti kita harus menyiapkan suatu kayak indikator pencapaian program itu seperti apa. Terus untuk mencapai program itu kira-kira siapa aja yang bakal terlibat. Gitu. Nah, itulah nanti backup atau koordinasi dengan kami itu hal-hal seperti itu. Tapi semua untuk menetapkan itu berarti harus ada datanya. Oh, base of data. Iya, harus semua data. Jadi jangan hanya konsep besar terus bagus setelah itu masuk laci gitu enggak. Kalau kami berusaha bagaimana agar mengkonkretkan itu dengan target-target tahapan yang lebih realistis. Oke. Tapi kan kalau diberikan ide-ide gitu dari mereka, pasti kan ada bentuk penyeleksian dong Pak. Ada. Nah penilaian dari Bapak sendiri seperti apa tuh? Nah selama ini ya kita lihat data dulu. Apakah ketika si A atau si B misalnya menetapkan suatu prioritas, kita lihat data, emang tepat ini menetapkan prioritas. Datanya mana? Gitu. Kita kalau kami ya di BRIN dididik kan ke arah sana kalau saintis itu. Kita tidak melihat opini A, B gitu ya. Tapi kita lihat data. Datanya tepat, kalau datanya appropriate ya kita bilang bagus berarti bagus. Ya kayak hasil penelitian kan harus ada bukti kuantitatif atau kualitatif ya dengan data-data tadi. Jadi sesimpel itu sih Mbak sebenarnya. Iya benar. Ya, kalau nggak ada data ya nggak bisa bicara kita. Iya benar-benar. Nggak bakal bisa dibantu juga ya. Ya nggak bisa dibantu, terus kita juga nggak akan membantah, kita juga nggak akan segala macam. Karena itu akhirnya jadi asumsi. Kalau asumsi kan nanti subjektif. Tapi kalau dengan data kan kita objektif yang menyampaikan. Kalau datanya jelek ya kita bilang jelek. Kalau datanya bagus ya kita bilang bagus gitu kan. Jadi karena itu yang berbunyi. Gitu. Nah untuk itu kita penguatannya ke arah sana. Oke. Gitu. Nah kalau tadi kan udah ada 9 provinsi apa ya? 9 provinsi ya. Targetnya sendiri nih ada berapa sih? Kalau provinsi harus semua. Kalau provinsi, karena di level pemerintah provinsi ya, dia mengelola ke bawah. Nah, kalau secara regulasi jelas perlu membentuk BRIDA ini di seluruh pemerintah daerah. Karena kan aneh kalau ada pemerintah daerah yang gaker terkait riset. Tadi nggak sesuai dengan visi Indonesia Emas tadi. Penciptaan SDM unggul dan penguasaan iptek. Gitu. Nah berarti kan sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama ya. Ya kita sih dorong ke arah sana. Meskipun kalau kata-kata wajib itu tidak ada, tapi mendorong agar bergerak aktif dan berpikiran positif gitu aja. Terutama provinsi dulu ya kita ya, semuanya. Oke, tapi selama ini semuanya sejalan dengan apa yang sudah. Iya. Sebenarnya sudah kita melakukan sosialisasi, komunikasi juga sudah ada. Hanya memang untuk membentuk perangkat daerah baru di itu perlu waktu. Masalah regulasi, masalah nanti koordinasi dengan DPRD-nya, jadi perlu waktu wajar sih. Jadi, kalau sekarang sih provinsi hampir cuma tinggal sedikit lagi ya, terutama yang provinsi Papua karena baru mekar. Jadi sekarang masih dalam proses mereka lebih fokus ke urusan internal.
manajemen. Nah, mungkin tahun depan segala macam mungkin mereka baru bisa ke arah istilahnya memikirkan hal-hal yang lain. Oke. Ya. Ini estimasinya nih berapa lama sih Pak biar tercapai Brida ini? Oh, kalau kita sih berharap tahun ini semua udah selesai ya. Tahun ini. Minimal surat pertimbangan untuk pembentukan berida. Minimal. Tapi kalau untuk urusan peraturan daerahnya mungkin bisa sampai tahun depan. Karena emang kadang-kadang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun gitu. Nah, jadi target kami ya sekarang, kalau paling lambat juga tahun 2024. 2024. Ya, harus semua selesai. Kalau berdasarkan regulasi seperti itu. Oke. Ya. Selama ini pokoknya yang sudah Bapak jalani, Bapak udah kemana aja nih kota-kota semuanya? Ya, kita berbagi tugas ini, Mbak. Kan Oh, kirain ada, Bapak sendiri. nggak bisa. Jadi udah ada 500 lebih pemerintah daerah. Kalau permohonan sih banyak sekali undangan. Tapi kita berbagi tugas. Di tempat saya ada 4 eselon 2, ada koordinator. Kami ada tim sekitar 75 sampai 100. Tapi kami juga nanti koordinasi dengan SDM BRIN yang lain, yang ada di kedeputian lain atau di peneliti-peneliti SDM ITEK. Nah, itu kita koordinasikan agar membantu daerah. Jadi kita berhubungan dengan daerah itu semuanya ya Mbak ya, semua komponen. Jadi bukan hanya tempat tim kami saja. Nah, itu kita bagi tugas. Kalau saya sih lebih ke koordinatif tujuannya. Saya baru pergi ke Bali, NTB, Sulawesi Tenggara, beberapa sih, tapi nggak bisa semuanya. Ya, tahun ini kita akan juga memperkuat, bisa koordinasi lebih lanjut, khusus untuk Brida misalnya yang sudah terbentuk, berarti pendekatannya nanti untuk memperkuat tadi dalam menyusun master plan, menyusun grand design seperti itu. Gitu. Oke Pak ya. Baik, nah ini terakhir nih ya, apa sih harapan Bapak dengan terbentuknya Brida? Wah, harapannya luar biasa banyak ya. Tapi step by step dulu sih Mbak. Sekarang itu tadi bagaimana istilahnya merubah cara pandang terhadap riset inovasi. Kalau kalau di dalam BRIN, Mbak, sebenarnya kenapa kita disatukan itu adalah untuk efisiensi sama efektivitas proses bisnis. Nah, ini sudah terbentuk. Tapi tidak hanya efisien efektivitas, tapi adalah bagaimana outcome-nya. Nah, tujuan dari BRIN terbentuk itu adalah sebenarnya untuk bagaimana agar pemajuan IPTEK itu memang berdampak untuk pembangunan nasional. Gitu. Kan sekarang ini yang jadi pertanyaan. Penelitian banyak, tapi kok impact-nya gimana gitu kan. Nah, makanya keyword-nya itu adalah pemajuan IPTEK yang berdampak terhadap pembangunan. Nah, kami juga di pemerintah daerah itu mendorong itu. Pemajuan IPTEK untuk pembangunan di daerah. Berarti kan perlu bagaimana memahami IPTEK itu, siapa pelaksananya, bagaimana nanti setelah hasilnya bisa dimanfaatkan. Gitu. Jadi kita perlu berbagi peran. Jadi tidak perlu semua ingin melaksanakan dari mulai perencanaan, terus melakukan risetnya, terus mengimplementasikan seperti sebelumnya. Tidak. BRIN perguruan tinggi mungkin untuk riset dasar kuat, silakan gitu. Tapi untuk bagian-bagian mengimplementasikan ya, memanfaatkan hasil riset, disitulah sebenarnya pemerintah daerah itu masuk. Sehingga untuk mempercepat proses kan. Iya. Nah, untuk itulah saya berharap banyak ke ke Brida atau pemerintah daerah itu bagaimana mengkoneksikan ya, melihat tuh di perguruan tinggi ada apa, di BRIN ada apa, di swasta ada apa, terus mengidentifikasi potensi daerah Anda itu apa sebenarnya utama. Terus problem Anda itu apa sih yang paling utama? Di situ apakah perlu introduksi atau ya bantuan dari teknologi? Di situ kita telah dulu. Nah, dari situlah peran Brida itu akan lebih terasa. Mengkolaborasikan multi pihak sebagai katalisator, mempercepatkan katalis itu agar outcome-nya cepat gitu. Nah, cara mengukurnya gimana? Masyarakatnya happy gitu aja. LSM kayak UMKM segala macam merasakan dampak dari kebijakan yang dibangun oleh masing-masing pemerintah daerah itu sebenarnya. Karena kalau membangun suatu konsep besar tanpa ada suatu impact ya berat. Itu akan jadi tantangan buat kami di BRIN dan juga di pemerintah daerah. Bagaimana agar ya semua pihak terutama yang akan merasakan ya dampak dari kebijakan atau penyusunan green design itu tersampaikan itu aja. Dan itu menjadi challenge buat kami juga, Mbak. Iya, PR besar itu. Padahal udah ada fasilitas ya, tapi kok nggak dimanfaatin Justru gitu ya. fasilitas dari pemerintah udah terlalu banyak. Fasilitas pemerintah itu udah terlalu banyak.
Misalnya kami aja ada 10.000 SDM IPTEK ini. SDM IPTEK untuk berpikir kan. Nah kalau kami sekarang justru menyodorkan, mohon pemerintah daerah manfaatkan ini SDM IPTEK. Iya. Orang yang sudah dibina oleh pemerintah, disekolahkan, terus sudah keren ya, misalnya udah tinggi-tinggi ilmunya, terus digaji oleh pemerintah, karena kan ASN. Nah, masa hanya melakukan riset di internal saja? Betul. Mohon berputar, bergerak, proaktif juga ke daerah-daerah, bantu semua multi pihak yang membutuhkan gitu. Ini sebenarnya mobilitas SDM kalau kami sebutnya. Ini yang kita dorong. Jadi daerah itu nggak perlu khawatir, jangan apa, kami SDM kami sedikit misalnya, tidak perlu. Di BRIN aja udah banyak SDM yang bisa manfaatkan. Tinggal bagaimana koneksi, kolaborasi dibangun, gitu. Ya kan enak kan? Iya. Jadi nggak akan memerlukan biaya banyak, nggak akan ini. Jadi simple. Ini sebenarnya di negara maju udah jalan, Mbak. Kanada, Singapura itu kan merekrut orang-orang. Gitu kan. Misalnya yang disekolahkan sama orang lain diambil. Nah, sekarang hal yang sama ya kita tawarkan sebenarnya ke pemerintah daerah. Di BRIN sudah banyak orang-orang keren. Di perguruan tinggi udah banyak. Tinggal bagaimana mengkoordinasikan untuk tadi mendesain master plan sama pembangunan daerah secara tepat gitu. Perlu diinisiasi sama otoritas daerah juga. Betul, ya. Harus dua pihak Mbak ini bergerak. Jadi kalau saya melihat daerah yang nggak bergerak itu banyak. Karena ya tadi mungkin problemnya terlalu banyak ya. Ada unsur politis juga dan lain-lain. Tapi ada juga daerah yang kepala daerahnya sangat keren, bergerak. Dan itu akan ada perbedaan makanya diferensiasi dalam impact terhadap program yang dibangun. Ya, karena perbedaan pola pikir juga kali ya Pak ya. Kalau kami melihat fasilitas atau anggaran segala dari itu sudah cukup kalau kami melihat. Tinggal bagaimana memanfaatkan anggaran, mengelola unsur-unsur yang dimiliki itu secara optimal itu aja sih. Ya itu jadi tantangan buat kita bersama, tidak hanya kami, pemerintah daerah, seluruh dinas terkait, termasuk komunitas masyarakat atau siapapun juga yang mengawasi, itu penting sekali. Jadi kita itu harus bergerak bersama. Oke. Intinya untuk kemajuan sama-sama Sama-sama ya. Tapi bagaimana cara berperan secara tepat itu aja. Tuh. Jangan bikin heboh atau apa, tapi melihat suatu ya strategi program dijalankan secara tepat atau tidak, misalnya gitu kan. Terus impactnya seperti apa. Nah kami membantu dari proses perencanaan kalau kami itu di awalnya kan. Iya. Nanti kalau untuk implementasi berarti kan ke pemerintah daerahnya. Pengawasan itu adalah nanti instansi termasuk masyarakat yang melihat. Jadi simpel nanti kalau bisa berbagi peran, tapi kita bersama-sama gitu. Betul, saling komunikasi yang tadi itu ya Pak ya. Harus, itu udah wajib Mbak kalau komunikasi sekarang. Oke. Kalau nggak ada komunikasi berat. Iya benar, hubungannya langsung rusak kalau nggak ada komunikasi. Betul. Makanya harus lemah lembut, tapi lugas, tegas, jadi to the point gitu aja. Oke. Jadi jangan terlalu birokrat lah. Kalau saya di BRIN sebagai orang BRIN ya, pemerintah pusat selalu kita ungkapkan ketika berhubungan dengan daerah itu kita harus egaliter satu. Kita itu ya sama lah sebenarnya potensinya. Hanya kita saling memberikan masukan, saling mengkoreksi, saling ini untuk ya kemajuan bersama gitu. Tidak ada istilah kita lebih tahu atau lebih unggul atau apa, tidak gitu. Makanya kalau kami menggunakan kata-kata mendampingi pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang proaktif berarti kita juga nanti akan lebih proaktif. Gitu. Jadi yuk kita maju bersama. Gitu. Oke deh, terima kasih Pak Yopi untuk waktunya, sama-sama. udah mampir ke sini. Terima kasih untuk penjelasannya tentang Brida, karena banyak banget yang belum tahu juga gitu ya. Dan Vipanias, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan kita hari ini. Semoga bermanfaat juga ya Pak ya, dan kalian semakin paham tentang Brida gitu ya. Sampai jumpa di The Interview Insight selanjutnya.